Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sari, NPM 181110025. Baik, kita akan melakukan simulasi pelajaran. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, sesudah kita berdoa, kita akan mengecek kehadiran siswa di kelas ini. Nah, kira-kira siapa ya teman-temannya yang nggak ada? Oke, kita sebutkan namanya. Ice. Hadir, Bu. Selanjutnya, Ijam. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Oh, ya sudah. Mungkin Ijamnya emang kenapa nggak masuk? Lagi sakit, Bu. Oh, ya. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting yang ada di sini siap untuk belajar. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kita mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Apa itu? Nah, kita akan belajar tentang materi penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, kira-kira anak-anak tahu atau tidak pernah melihat tabel ataupun diagram biasanya ada di sekolah, kantor kelurahan, atau di tempat-tempat pemerintahan. Mungkin anak-anak ada yang pernah melihat? Ayo, tunjuk tangan. Belum, Bu. Belum. Oh ya sudah, baiklah. Karena kalian belum tahu, nanti Ibu akan menjelaskannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa bisa memahami penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Terus siswa harus bisa membaca dan mengerti tentang penyajian data, tabel dan diagram dengan mudah menggunakan media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel memudahkan seseorang untuk membaca dan menafsirkan data tersebut. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nih, anak-anakku bisa lihat ya, ini contoh dari soal. Nah, nilai ulangan matematika dari 20 siswa adalah sebagai berikut. Ada yang dapat 8, 7, 5, 4, 9, 5, 8, 9, 7, 7, 6, 8, 7, 6, 6, 6, 8, 7, 9, 8. Nah, kalau penyajiannya seperti ini, pasti kita akan susah kan membacanya. Kita tidak mengetahui yang mana yang nilai terendah dan mana nilai yang tertinggi. Maka kalau disajikan seperti ini, maka akan sangat sulit untuk dibaca dan dipahami. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Ini, nah, nilai yang terendahnya itu kan 4. Nih, anak-anak semua bisa lihat tuh. Tadi kan ada kan nilai 4. Nah, di sini kita urutkan agar lebih mudah dan kita sajikan dalam bentuk tabel. Ya, terendah ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah yang terbesar. Nah, banyaknya siswa ada 20. Kita hitung aja. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 5, 12. 12 ditambah 5, 17. 17 ditambah 3, 20. Benar kan? 20 siswa. Nah, kita sajikan dalam bentuk turus. Terus, kalau kita lihat banyaknya siswa ada 1, maka kita buat garis 1. Buat garis 1 ya, tuh. Nah, selanjutnya jika ada 2, maka kita buat garis 2. Nah, selanjutnya ada, nah ini 4 ya, kita buat garis 4, sebanyak 4. Jumlah banyak siswanya.
1, 2, 3, 4. Banyak siswanya. Nah, untuk nilai nomor 7, banyaknya siswanya 5 ya. 5 orang yang mendapatkan nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung kita buat garis seperti ini. Cut. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada sebanyak 5 siswa. Yuk, tulis aja. Nah, ini ya udah 1, 2, 3, 4. Kita buat garis 5 di tengah. Nah, siswa yang mendapatkan nilai 8, ini ada 5 siswa. Kita buat garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat garis ini. Nah, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai 9 itu ada 3 siswa. Kita buat garis 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, anak-anakku semua, kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah contoh soalnya. Yuk kita lihat. Nih, kita lihat ya. Misalnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. 139, 137, 135, 136, 137, 138, 139, 137, 138, 135, 136, 137, 139, 137, 135. Selanjutnya 137, 138, 135, 137, 136, 139, 137, 135, 136, 138, 138, 136, 137, 137, 136. Nah, maka kalau tampilannya seperti ini, maka kita akan sulit untuk membedakan berapa banyak siswa siswa yang tinggi badannya itu sama atau yang berbeda atau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Maka kita buat dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam pembacaannya. Nah, kita buat dalam bentuk tabel. Nah, 135 tinggi badan siswa dalam bentuk sentimeter ya. Nah, banyaknya siswa yang tinggi badannya 135 itu ada 5 siswa. Nah, selanjutnya 136 tinggi badan siswa yang tingginya 136 cm sebanyak 6 siswa. Nah, untuk 137 cm tinggi badan siswa ada sebanyak 10 siswa. Nah, untuk 138 tinggi badan siswa ada sebanyak 5 siswa. Nah, untuk 139 tinggi badan siswa ada sebanyak 4 siswa. Nah, ini semua dijumlahkan ada 30 siswa. Nah, kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang. Yuk kita lihat anak-anak. Nih. Nah, Anda bisa lihat ya. Nah, di sini adalah banyaknya siswa, mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk tinggi badannya ada 135, 136, 137, 138, 139 itu adalah tinggi badan siswa ya. Nah, yuk kita lihat tinggi badan siswa yang 135 sebanyak 5 siswa. Kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nih, kita lihat ya, ini 135. Nah, kita lihat ini sampai di 5. Banyaknya siswa kan 5, jadi 5. Nah, untuk tinggi badan siswa yang 136 ada sebanyak 6. Ini 136, nah ada sebanyak 6 ya. Ini ya, ini 6. Nah, selanjutnya yang 137 tinggi badan siswa itu ada sebanyak 10 siswa. Nih, 137 kita lihat nih ada 10 ya.
dia di 10 diagram batangnya. Selanjutnya untuk tinggi badan siswa yang 138 ini ada sebanyak 5. Kita lihat ya, 5 ya. 5 nih. 5. Nah, selanjutnya untuk yang tinggi badan siswa 139 itu ada sebanyak 4 siswa. Kita lihat ya anak-anak ya. Nih 139 banyaknya siswa ada 4 ya. Tuh 4 ya, anak-anak bisa lihat tuh 4. Jajar dengan banyaknya siswa 4. Nah, itulah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ya. Oke anak-anak, kita akan membahas materi tentang diagram penyajian dalam bentuk diagram garis. Nah, sama kita masih menggunakan styrofoam ini atau papan ini yang kita gunakan untuk diagram batang tadi, cuman kita gunakan jarum pentul, kita letakkan di atas-atasnya. Oke, hati-hati ya anak-anak, ini berbahaya, jadi jangan sampai dibuat mainan, nanti takutnya tertelan dan akan bahaya. Oke, kita siapkan juga benang, kita akan menentukan diagram garis. Yuk. Diagram garis kita mulai dari angka 0 ya. Selanjutnya di angka 5, banyaknya siswa 5 yang mendapatkan sama 5. Kita lilitkan satu persatu, dia akan membentuk diagram garis. Kita menggunakan benang. Nah, ini ya, untuk datanya ini sama, kita menggunakan contoh soal yang tadi kita pakai di diagram batang. Jadi sama. Yang 135 ada sebanyak 5 siswa. Tinggi badan 135 sebanyak 5 siswa. Nih ya. Nih, ini untuk diagram garisnya, dia dari 0 langsung naik ke 5. Untuk di tinggi badan 135. Nah, untuk tinggi badan 136 sama seperti diagram batang tadi. Dia ada sebanyak 6 siswa ya, tinggi badannya 136. Ini ya. Nah, untuk 137 sama ada sebanyak 10 siswa. Nih ya, 10 siswa garisnya di 10. Nah, untuk yang di 138 itu ada sebanyak 5 siswa, tinggi badan 138. Nah, untuk yang tinggi badan 139 ada 4 siswa. Nah, ini adalah diagram garisnya. Nih ya. Nih ya. Nah, anak paham? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke penyajian data diagram lingkaran. Ini ya, contohnya. Nah, untuk contoh soalnya itu sama, kita menggunakan ini dan kita buat tabel tadi ya seperti ini. Nah, untuk mengetahui diagram lingkaran ini nilainya berapa? Oke, ini adalah rumusnya. Besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Nah, kita buat satu contoh. Yang pertama, itu ada banyaknya siswa di 135 itu ada 5. Maka kita tulis di sini 5. Nah, untuk pemberitahuannya anak-anak, frekuensi ini sama dengan banyaknya siswa. Ini banyak siswa ada 5. Nah, untuk jumlah data itu ada 30. Jadi kita tulis di sini 30 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya untuk tinggi badan seterusnya itu sama pengerjaannya seperti ini, rumusnya ini. Nah, itu untuk besar sudut. Sedangkan untuk besar presentase itu sama. Di sini dia besar presentase itu sama frekuensi dibagi jumlah data dikali
dikali 100% maksudnya. Nah, untuk pengerjaannya sama. Oke, selanjutnya kita ke diagram gambar. Baiklah anak-anak, kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, di sebuah kelurahan itu contoh soalnya ada sebanyak 800 orang untuk kelurahan A, dan untuk kelurahan B itu ada sebanyak 650 orang. Selanjutnya di kelurahan C itu sebanyak ada 700 orang. Maka kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang. Yuk kita lihat tabelnya. Nah, ini kelurahan A, B, C. Nah, jumlah penduduknya ini satu gambar seperti ini. Kita anggap 100 orang. Jadi di sini ada 800 orang ya harusnya ya di kelurahan A. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pas 800. Ya. Nah, untuk gambar seperti ini kita anggap 100 orang. Nah, di kelurahan A itu ada 800 orang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya di kelurahan A itu ada 800 orang. Selanjutnya di kelurahan B sama seperti itu. Kita buat gambar seperti ini sebanyak 650 orang. Yuk kita mulai, kita coba. Kita buat ya. Kita buat sebanyak ada 650 orang. Kita buat gambarnya. Nah, ini udah 100. Ini 200. 300. 400. 500. 600. Nah, untuk 50-nya kita buat setengah aja orangnya. Karena dia cuma setengah. Tuh. Dia cuma 650. Nah, ini adalah di kelurahan B ada sebanyak 650 orang ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah. Nah, untuk di kelurahan C itu sama. Yuk kita buat. Dia sama seperti ya di atasnya. 100. Dia mewakili 100 orang, satu gambar seperti ini. 200 ya. Ini ada 300. 400. 1, 2, 3, 4, 500. 500. 600. 700 di kelurahan C ya. Nah, di kelurahan C itu ada sebanyak 700 orang. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pas ya. Nah, itulah penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Oke, di sini siapa yang belum paham? Tunjuk tangannya. Yuk, Paham, semua. Bu. Oh, udah paham semua. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi penyajian data dalam bentuk tabel. Tadi sudah kita paparkan dan sudah Ibu jelaskan. Dan penyajian data dalam bentuk diagram batang, ada diagram garis, diagram lingkaran, ada diagram gambar. Nah, itu tadi sudah Ibu juga jelaskan. Nah, semoga anak-anak paham ya. Oke, sebelum kita menutup mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa.
selesai. Amin. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.